Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia. Berselawat kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan kajian malam ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Anbiya ayat 47 sebagai landasan bahan renungan kita malam ini dan beberapa ayat-ayat Allah yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makasih Ustaz. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa nad'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami letakkan timbangan yang paling adil nanti di hari kiamat. Maka tidak akan ada satu diri pun yang terzalimi walau sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, sekalipun perbuatan yang paling kecil akan kami hadirkan di hadapan mereka. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai penghitung, penimbang untuk semua perbuatan-perbuatan itu. Maha benar Allah dengan segala firman. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan dan kita renungkan kondisi hari ini, tidak berlebihan andai kata kita katakan kita sampai pada kondisi yang bebas, sebebas-bebasnya hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapapun boleh melakukan apapun, siapapun boleh mengatakan apapun. Meskipun apa yang dikatakan tidaklah memiliki dasar yang jelas. Orang yang berkata tentang perkataan-perkataan itu tidaklah memiliki latar belakang yang mumpuni untuk berbicara tentang apa yang sedang dia bicarakan. Demikian dengan perbuatan. Ada orang seakan-akan dia boleh melakukan apa saja di permukaan bumi ini, kaum muslimin rahimakumullah. Tak ada rasa malu, tak ada rasa takut.
perbuatan itu berbuah kebohongan, berbuah perampokan, perampasan, pengkhianatan, kezaliman. Dan yang paling menyedihkan kaum muslimin rahimakumullah, pemandangan yang memilukan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan dua orang guru kita, saya perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dengarkan kajian-kajian guru-guru kita pada khutbah Jumat beliau. Buya Gus Rizal Ghazahar bercerita tentang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Lalu beliau ceritakan panjang lebar, wa tudlu biha ilal hukam. Karena berkuasa, karena punya kekuatan, tak ada yang berani melawan, tak ada yang berani menyentuh, sehingga tanpa rasa malu dan rasa takut mengambil harta saudaranya dengan cara yang jelas-jelas batil. Dan itu berkembang bahkan di kampung-kampung pelosok sekalipun hari ini kaum muslimin rahimakumullah. Tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang baga mendapek, nan lama kehilangan, nan baga mendapek, nan panakui malape. Secara rinci mungkin tidak akan bisa kita sebutkan detailnya, tetapi kita merasakan kaum muslimin rahimakumullah bahwa keadaan itu hari ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang sejatinya perangai, perkataan dan perbuatan yang menzalimi, yang menghilangkan hak orang lain sudah selesai di tengah-tengah umat Islam sejak 1400 tahun yang lalu, ketika diutusnya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Entah karena memang di akhir zaman, entahkah memang kita sudah berada di penghujung cerita-cerita dunia, maka apa yang tidak kita lihat sudah kita lihat, apa yang belum kita dengar sudah kita dengar, dan itu menjadi ciri periode akhir perjalanan kehidupan manusia di permukaan bumi. Na'udzubillah, walaupun tidak ada satupun yang tahu kapan terjadinya, tetapi kemudian dalam renungan kita sampai pada kesimpulan itu, seolah tak ada yang bisa melarang hari ini kaum muslimin rahimakumullah, yang mestinya menegakkan hukum di negeri ini, dia menjadi bagian dari pemain-pemain yang menzalimi bahkan merampas harta kaum muslimin, yang mestinya mengingatkan umat dengan posisi, kedudukan, kemuliaan yang diberikan kepadanya, kemudian menjelma menjadi racun di tengah-tengah umat kaum muslimin rahimakumullah. Maka kita terbayang firman Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Andai kalian terus memelihara ketakwaan kepada Allah, Allah akan bukakan hati kita, berikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kenapa? Karena hari ini bercampur aduk semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dulu jo kupiah haji ku orang sagan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kini ndak leh. Dulu jo jenggot orang sagan, kini ndak leh. Bahkan takui orang mencelik jangguik gini. Aku lah berjangguik lah emang buya.
Dulu anak merasa aman kalau dititipkan di pesantren. Ambo pengurus pesantren kini takut loh. Alai aman pembina asrama Buya ke Buya. La haula wala quwata illa billahil ali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu agaknya kita merenung-renung. Perlu agaknya kita menghisap-hisap diri. Apa yang sebenarnya hilang dari tubuh kaum muslimin hari ini? Orang yang mestinya jadi panutan, lalu sikap dan langkahnya dalam ketersembunyian menurutnya menjadi racun di tengah-tengah umat kaum muslimin rahimakumullah. Yang perlahan-lahan hari ini Allah bongkar dan perlihatkan di tengah-tengah umat. Sehingga tidak jarang sebagian umat terkena keputusasaan, sakit hati yang bercampur aduk pula kaum muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kemarin guru kita Buya Yendri Junaidi, beliau bercerita tentang merampas tanah orang lain dengan segala konsekuensi dan azab yang sudah disediakan. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, kita mencoba merenung-renung saja dan memilih beberapa ayat. Jangan kita termasuk dari bagian-bagian itu. Jadi stop normalisasi, menganggap normal perbuatan buruk di tengah-tengah umat Islam. Stop. Dan memang berat hari ini. Tiba di mato dak di piciangan, tiba di parui, berat Bapak Ibu. Barek sabana barek. Tiba di anak awak kasus tu kabaa kira-kira. Di pimpinan awak bana kanainya kasus tu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di menantu nan dibangga-banggakan bana. Di mintuo kayo nan diaguang-aguangkan bana. Kasus tu tibonya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Belum lagi tindakan-tindakan lain yang menyangkut kepada pribadi kaum muslimin. Maka kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bagi saya yang menyampaikan Bapak Ibu. Entah sudah menjadi bagian, menjadi orang-orang yang tidak lagi melihat tentang aturan-aturan Allah di dalam hidup berkehidupan, berbangsa, bernegara, mengemban amanah, dalam berdagang, dalam mencari nafkah, ke sawah, posisi, kedudukan, jabatan, bahkan setoran-setoran di berbagai instansi dan lembaga, hari ini menjadi rahasia umum dan tak satu pun yang bisa melarang dan mencegah itu kaum muslimin rahimakumullah. Dunia tambang emas, dunia perkayuan, dunia tambang menambang, lalu kemudian rakyat menjadi korban untuk semua itu. Kita tidak akan berbicara tentang mana yang salah, mana yang benar, tetapi yang ingin kita bicarakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa perbuatan melanggar itu seolah-olah menjadi bagian normal dari kehidupan yang dijalani di tengah-tengah kaum muslimin. Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, ketika beliau hijrah ke Habsyah, lalu Najasyi berkata, agama yang kalian ikut ini agama yang mana? Rasul yang kalian ikut ini Rasul yang mana? Sehingga kalian farraqtum qaumukum, sehingga kaum kalian mengusir kalian dari komunitas kalian. Sayyidina Ja'far mengatakan, kami dulu adalah kaum ahli jahiliyah. Kami dulu orang-orang yang bodoh. Na'budul asnam. Kami menyembah berhala, patung, kayu, gunung, bukit, tanah, matahari. Kami menyembah itu. Kami menyukai perbuatan-perbuatan yang keji.
Tidak ada aturan di dalam kehidupan kami. Kami memutus tali silaturahim. Yang kuat di antara kami memakan yang lemah di antara kami. Yang kaya di antara kami memangsa yang miskin di antara kami. Dan kejadian itu terus berlangsung hatta ba'atsallahu ilaina nabiyyun min anfusina. Kejadian pemandangan yang mengerikan itu terus berlangsung di dalam hidup kami sampai diutusnya seorang nabi kepada kami dari komunitas kami sendiri. Wa huwa nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarana, dia telah memerintahkan kami, da'ana ilallahi linuwahhidahu. Dia mengajak kami kepada Allah agar kami mengesahkan Allah di dalam hidup kami. Maka la ilaha illallah adalah inti dari ajaran agama Nabiuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan setiap penjabaran, dengan segala pemaknaan dari para ulama kepada kalimat la ilaha illallah. Dan dia melarang kami untuk melakukan perbuatan buruk dan perbuatan keji di antara kami. Sejak Nabi Muhammad diutus, Ja'far bercerita, sebenarnya di tubuh umat Islam tak boleh ada lagi perbuatan buruk dan perbuatan keji. Kami disuruh untuk menyambung kembali silaturahmi di antara kami yang telah terputus. Kami dilarang untuk melakukan perampokan dan pengambilan hak di antara kami dengan cara yang batil. Yang kuat di antara kami diperintahkan untuk menjaga yang lemah di antara kami. Yang kaya di antara kami diperintahkan untuk menolong yang miskin di antara kami. Maka keadaan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mestinya menjadi gaya hidup kaum muslimin. Karena itulah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabiuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kenyataannya dan realita yang kita rasakan hari ini, umat Islam, orang-orang yang beragama Islam, bahkan disandangkan pakaian keulamaan kepada dirinya, justru membuat kekecewaan di tengah-tengah umat. Makanya mau sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sedar kecewa mungkin bisa diubek hati umat kok. Tapi kalau sudah sampai pada ranah keputusasaan, maka kok adalah akan menjadi sumber penyakit baru di tengah-tengah umat akibat pelanggaran perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mestinya ikut menjaga kemuliaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam level itu, di bawah sama saja. Dalam tataran Minangkabau, nenek mama sama saja. Pemuda tak ada beda. Bundo kandung kehilangan makna. Perempuan-perempuan ranah Minang kemudian kehilangan malu yang mestinya menjadi pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun itu nanti lain cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena kalau adat yang dilanggar, sumberkannya alu jo pak patui. Tapi kalau kemudian pelanggarannya melanggar ke ranah syariah, akan berbuah dosa dan akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi kaum muslimin rahimakumullah, kesadaran bahwa semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan
mungkin mulai menipis di tengah-tengah kaum muslimin. Kebohongan, kedustaan, sogok menyogok, tanpa rasa malu mengambil hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya dan keadilannya dalam menetapkan hukum di antara hamba-hambanya, beliau memberikan kabar nanti di hari kiamat akan Allah letakkan timbangan, dan timbangan itu adalah timbangan yang paling adil. Takkan ada kezaliman. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau di antara kita hari ini, baik yang mendengar sedang melakukan kezaliman, perbuatan-perbuatan buruk, perkataan-perkataan yang seenaknya keluar dari mulut, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti pada akhirnya tetap semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu si bisu barasian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taraso kamambela dak punya kekuatan kemenolong kita lemah, sehingga termasuk orang-orang yang melihat berbagai bentuk kemungkaran itu hanya bisa berdiam diri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam konsep berjorong, berkampung, bernagari, dalam konsep berpemerintah daerah, pemerintah provinsi, konsep berbangsa dan bernegara, betapa kayanya negeri ini, tetapi rakyatnya hidupnya susah, miskin semiskin-miskinnya. Bahkan terjadi kemarin luapan emosi yang selama ini tertahan kaum muslimin rahimakumullah. Karena memang ketika malam semakin gelap, itu pertanda pagi sebentar lagi muncul, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan untuk kita hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu mudah untuk ikut berbicara, mengkomen sesuatu yang mungkin memang kita tidak punya ilmu tentang itu. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu patah kata yang keluar tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Maka sangat menyakitkan dan mengecewakan di tengah-tengah kaum muslimin, berkawan, badun sanak, bersaudara, ada di antara kita yang berani tanpa rasa malu menebarkan berita-berita bohong, cerita-cerita yang mengada-ada, sekedar bagi dia hanya sekedar untuk candaan, tetapi dia tidak memikirkan efek bahwa itu akan menimbulkan persengketaan di tengah-tengah kehidupan yang bersaudara. Ndak malu-malu membuat kata duto dalam hidup badun sanak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ndak malu-malu membuat berita-berita dusta, perbuatan-perbuatan bohong hanya sekedar untuk apa yang dia sampaikan diterima oleh orang banyak. Termasuk yang hari ini sedang unjuk kekuatan. Pada dirinya ada seragam, pada dirinya ada kekuatan. Tak malu-malu untuk berat sebelah dalam menimbang, berat sebelah dalam memutuskan perkara, berat sebelah dalam memberikan nilai. Pelanggaran-pelanggaran syariat, dosa-dosa tanpa rasa malu hari ini menjadi pemandangan di sekitar kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam dunia dakwah, dunia masjid,
Ada orang yang tidak punya ruh masjid menjadi pengurus masjid, sehingga pengelolaan masjid itu menjadi berantakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidakkah takut bahwa satu saat apa yang engkau emban itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi di kampung kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak terjadi di negari kita. Tapi apa? Itu yang kita sampaikan tadi kesimpulan awalnya. Siapapun boleh melakukan apapun dan siapapun boleh mengatakan apapun hari ini. Mungkin tak kata larang di awak, tapi dengarkanlah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meski sekecil apapun kesalahan, kezaliman, keburukan yang dilakukan itu, akan Allah datangkan kepada kita di hari akhirat kelak. Pikir-pikir banalah dulu apa nang kadi kakok, renung-renungkan banalah dulu apa nang kadi kerajaan. Laidak kamambare awak nanti ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu. Belum dengan, mungkin sebagian adalah dengan landasan kebodohan, ada yang dengan landasan kebencian, ketidaksukaan, dendam, amarah, iri dan dengki, satu penyakit yang berbuah penyakit-penyakit lain yang berujung kepada kezaliman-kezaliman dan dosa-dosa kepada keluarga, kawan dan sanak sendiri. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah pada hari itu yang akan menjadi penghitung adalah kami. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi." Diletakkan, diberikan kepada mereka catatan-catatan amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kita nanti akan menerima catatan-catatan amal perbuatan kita. Kini perbuatan buruk ambo bisa ambo tutup jo sorban yang sedang ambo pakai, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perbuatan-perbuatan buruk ambo bisa ambo tutup jo peci yang sedang ambo pakai, jo ceramah yang sedang ambo sampaikan. Tapi pada diri ambo pribadi pun nanti akan tiba masonyo ambo akan bertanggung jawab untuk semua perbuatan yang pernah ambo lakukan di dunia. Nah, agak-agaknya kaum muslimin rahimakumullah, dalam posisi apapun, rakyat biasa, pejabat, orang kaya, orang baga, letakkanlah iko di dalam hati kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak bisa di atas dunia ku awak berbuat sekandak hati awak saja. Mungkin tak kata lawan dak orang. Dan mungkin sebagian saudara kita tidak ingin memperpanjang masalah hari ini. Tapi nanti dia akan meminta, menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataral mujrimina musfiqina mimma fih. Setelah dilihat catatan itu, maka kita yang berlaku buruk, berperangai buruk, berbuat dosa siang dan malam, wajah tertunduk malu merah padam, melihat semua catatan-catatan itu rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lalu dari di situ keluar sumpah serapah. Iko buku apa yang mencatat siapa? Seketek tu salah dulu ado je siko. Seketek dosa ambo waktu tunyo menghilangkan hak orang lain seketek jopena karena memang sedang menjabat, tercatat. Memasukkan dunsana karib kerabat dengan menghilangkan hak orang lain, tercatat. Mengambil hak orang lain karena kita atasan, tercatat. Waktu itu dia tidak melawan karena memang tak mampu melawan, tapi nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ternyata waktu yang lama, waktu yang panjang tidak membuat catatan-catatan itu hilang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Masalah nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bab lain lagi. Maka minimal pada diri kita, lakukanlah perbuatan-perbuatan di dunia ini hingga kematian datang, perbuatan-perbuatan yang tidak akan membuat kita susah ketika melihat catatan amal-amal kita kelak. Kok ada hak orang nan tambik kini belapang hati membalian-balik. Dicatat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kok ada hak dum sana, kok wak menggale, menipu. Cari balik orang tu. Balik kan. Lebih mudah kita menyelesaikan masalah kini daripada nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Perbuatan dosa yang lahnya rasa lama, perbuatan semena-mena karenanya dulu berkuasa, kawan tak bisa melawan, nyosangkolah lamo perbuatan tu lah hilang, orang lah lupa. Tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rapi catatannya, saghiratan wala kabiratan, kecil besar semuanya tercatat. Dan tadi dia pada ayat yang kita bacakan, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, sekecil biji sawi sekalipun perbuatan itu akan dihadapkan kembali kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dari masjid ini, dari meja ini, yang mendengar langsung ataupun dalam siaran, letakkanlah di dalam hati kita rasa takut kepada Allah. Timbang-timbanglah semua kata, semua perbuatan. Janado karajo awak nangka membuat awak seso sorang nanti ketika diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berlapang hatilah untuk membalikkan kalau ada punya orang nan tambik, berbesar hatilah untuk bertaubat andai kesalahan itu lai antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan pada hari itu takkan ada kezaliman, takkan ada barek sabalah tu Bapak Ibu. Tak usah merasa terzalimi lo nanti. Memang hari kini kadang kita tak ada merasa apa-apa karena kita bagian orang yang menzalimi. Aku tadi imam Masjid Agung membuat status nampak dambo, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Hati-hati dengan doa orang-orang yang dizalimi di awal. Lah diminta piti barang tak sesuai dengan pesanan, atau piti lah dikirim barang tak diantan-tan ledo. Kini kesiannya baca ruiknya tak mungkin, baca kaknya tak nio, mengadu hukum di Indonesia jauh dari kepastian keadilan. Sehinggonya mengadu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah mulai beratnya hidup kita sejak dari dunia sampai ke akhirat. Dan bayangkan andai tasangkui jo rakyat banyak, jo orang banyak kezaliman dan kita lakukan, dak kata jawek besok di hadapan Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan renungan singkat ini menjadi tambahan renungan untuk kita bersama, termasuk bagi yang pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan ko adonan ke di KCN tetap dalam kontrol sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Kalau adonan ke di Karajoan tetap sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Kalau adonan lah talongsong, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم ترحمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.